Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas E2, khususnya untuk KBK Business Intelligence. Di sini, saya Inang Sultan Mendra dengan metode 8731076 ingin presentasikan topik skripsi saya atau usulan topik skripsi saya dengan judul Pengembangan Clinical Support System untuk klasifikasi penyakit mata pada citra fundus menggunakan hybrid Shannon Transformer dengan peningkatan citra dan juga explainable AI. Kita langsung masuk saja ke dalam latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah saya angkat di sini yang pertama adalah di mana klasifikasi penyakit mata merupakan sebuah aspek penting dalam membentuk proses diagnosis pengawasan penglihatan secara dini untuk pasien. Nah, salah satu metode umum yang sering digunakan adalah melalui analisis citra fundus mata. Apa itu citra fundus mata? Jadi citra fundus mata yaitu citra bagian dalam mata yang dapat menunjukkan retina dan juga kondisi pembuluh darah dalam mata pasien itu sendiri. Namun dalam praktiknya, proses analisis citra fundus mata ini masih dilakukan secara manual oleh tenaga medis dan kurangnya ada sistem dan kurangnya integrasi sistem dalam melakukan proses analisis tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya dapat waktu analisis yang lebih lama serta keterbatasan dalam pemanfaatan sistem pendudukan berbasis kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya urgensi tersebut, serta data medis citra fundus mata yang lumayan banyak dan juga adanya perkembangan clinical AI, jadi semakin memungkinkan kita untuk membuat sebuah clinical decision support system untuk kasus ini karena dengan adanya explainable AI itu dia dapat menghilangkan masalah black box pada model yang hanya memberikan hasil dari klasifikasi namun juga dapat memberikan interpretasi bagaimana dia dapat menghasilkan klasifikasi tersebut yang secara langsung juga dapat meningkatkan kepercayaan tim medis ke depannya jika langsung dipraktekkan pada lapangan. Nah, dari latar belakang masalah yang ada, saya akan menyusun 4 rumusan masalah utama pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas teknik Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization atau CLAHE dalam meningkatkan kontras dan visibilitas struktur citra fundus dalam untuk klasifikasi penyakit mata. Kenapa saya mengangkat ini? Itu karena model itu dia akan sangat bergantung pada kualitas citra fundus mata yang dimasukkan ke dalam model itu sendiri. Nah, jadi saya akan membandingkan gitu. Apakah dengan kita melakukan image enhancement menggunakan Clahe itu dapat meningkatkan performa model sendiri atau malah tidak ada perubahan signifikan dalam model sendiri. Yang kedua, bagaimana performa model hybrid hard net vision transformer dibandingkan dengan model single CNN dan single transformer dalam klasifikasi penyakit mata pada citra fundus. Nah, ini saya ambil karena dari penelitian terkini itu terkait citra fundus mata itu lebih banyak menggunakan hybrid CNN dan juga transformer. Nah, tapi di sini saya tidak hanya membangun model hybrid, tapi saya akan membandingkan seberapa signifikan peningkatan atau perbedaan jika kita menggunakan single CNN dan juga single transformer dalam klasifikasi penyakit mata berdasarkan citra fundus mata sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana metode explainable AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fitur lesi pada citra fundus yang mempengaruhi hasil aplikasi penyakit mata. Ini berhubungan dengan metode masalah kedua, jadi jika saya juga ingin menghilangkan black box pada suatu model dengan mengintegrasikan explainable AI yang dapat meningkatkan interpretasi model tersebut terhadap hasil klasifikasinya. Dan yang keempat, bagaimana hasil prediksi dan interpretasi model dapat diintegrasikan ke dalam sebuah support system untuk mendukung pengambilan keputusan klinis oleh ophthalmologist. Jadi selain saya menganalisis pengaruh kelahi atau pengaruh penggunaan metode hybrid itu sendiri, saya akan mencoba untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan model yang telah saya bangun, khususnya model terbaik yang saya dapat ke depannya ke dalam sebuah DSS atau Clinical Decision Support System. Kenapa saya mengambil rumus masalah yang keempat ini? Karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah saya baca itu, yang menjadi gap utama dari mereka adalah mereka belum dapat untuk mengimplementasikan model yang telah mereka susun ke dalam sebuah sistem secara langsung gitu. Jadi saya akan mengambil metodologi rumus masalah yang keempat ini berdasarkan gap-gap penelitian sebelumnya. Nah, dari rumus masalah tersebut terdapat 4 output penelitian tentunya. Yang pertama ada hasil evaluasi, efektivitas Clahe dalam meningkatkan kualitas citra fundus, khususnya kontras dan visibilitas fitur retina, serta dampaknya terhadap performa klasifikasi penyakit mata oleh model yang akan saya susun ke depannya. Dan yang kedua, hasil analisis komparatif performa model CNN, fit, dan hybrid HRNet fit pada skenario dengan dan tanpa processing Clahe berdasarkan metrik evaluasi F1 score, AOC, Constapa, dan combination matrix. Yang ketiga, visualisasi dan analisis interpretasi model menggunakan GradCam yang menunjukkan area lesi pada citra fundus yang berkontribusi terhadap keputusan klasifikasi. Dan yang terakhir, prototype decision support system berbasis web yang mampu menampilkan hasil klasifikasi penyakit mata berdasarkan interpretasi visual GradCam untuk mendukung pengambilan keputusan klinis oleh tim medis. Oke, kita langsung masuk ke layout pemecahan masalah atau mulai dari metode kerangka dan tools. Yang pertama ada deep learning model, tentunya karena saya akan membangun model deep learning untuk mengklasifikasi penyakit mata berdasarkan pemeriksaan data citra fundus kepada mata pasien. Yang kedua, explainable AI ini untuk meningkatkan interpretabilitas di model yang akan saya bangun. Kemudian di asset prototype ini sebagai tempat lah bagaimana saya mengintegrasikan model yang telah saya bangun itu dan explainable AI-nya ke dalam sebuah sistem yang dapat digunakan oleh tim medis. Nah, untuk dalam mengerjakan hal tersebut, dalam membangun 3 hal tersebut,
Saya di sini menggunakan tools atau library pembantunya. Yang pertama, ada bahasa pemrograman Python sebagai bahasa pemrograman utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada deep learning framework TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Kemudian ada explainable AI GradCam, dan juga untuk data preprocessing saya akan menggunakan library seperti OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaport yang telah disediakan oleh Python sendiri. Kemudian untuk database ini untuk biasa saya ke depannya saya akan menggunakan SQL, namun sampai sekarang saya masih belum kepikiran bagaimana saya menggunakan database ini, sehingga saya memberitahunya sebagai opsional untuk bisnis terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah framework Streamlit. Ini framework utama saya gunakan untuk menyusun biasa saya ke depannya. Nah, kita masuk ke dalam pengumpulan dataset. Sini dataset yang saya gunakan itu berasal dari Kaggle ya, dengan judul Ophthalmic Image Analysis Ocular Disease Intelligent Recognition OIA-ODIR, yang juga diambil dari sebuah penelitian dengan judul A Benchmark of Ocular Disease Intelligent Recognition One Shot for Multi-Disease Detection. Jadi, dataset ini sudah cukup reliable lah jika saya gunakan dalam penelitian ini, karena dia itu juga diambil dari sebuah penelitian dulu tuh, yang penelitian juga. Jadi, kalau penelitian tersebut menggunakan dataset itu berarti ya kita dapat gunakan juga gitu. Nah, dataset ini juga terdiri dari 10.000 cetar fundus dari 5.000 pasien. Kenapa bisa 10.000? Karena dia menggunakan dari satu pasien itu diambil 2 mata kanan kiri untuk cetar fundusnya, dan diklasifikasikan juga penyakit matanya, itu mata normal, retinopati diabetik atau diabetik retinopati, dan hipertensi, miopia, dan sebagainya macamnya. Nah, jadi di sini saya melakukan pengumpulan datasetnya dari Kaggle dulu, kemudian lakukan preprocessing sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam model yang ingin saya latih. Nah, untuk isi dari dataset itu sendiri itu ada 2 macam dataset. Yang pertama ada bentuknya itu tabular atau sheet, dan juga gambar ceritanya. Untuk tabular ini kita dapat lihat pada selanjutnya. Di sini ada ID, ada identifikasi untuk pasien, kemudian ada patient age, umur pasien, patient sex, jenis kelamin pasien, left fundus. Nah, ini pet untuk citra fundus kiri pasien. Pet itu apa? Jadi ini nanti kan saya akan melatih model di suatu komputer atau perangkatnya. Nah, pet ini itu dia mendefinisikan nama file fundus, nama file citra fundus dari pasien A itu apa, pada pasien ini itu apa. Nah, itu dia didefinisikan di tabular left fundus ini. Kemudian right fundus ini sama seperti left fundus, saja ini untuk mata kanan. Kemudian left diagnostic keywords ini dia keyword diagnosis mata kiri pasien. Jadi mata kiri pasien itu dia terkena penyakit apa saja, dan satu pasien itu bisa terkena lebih dari satu penyakit mata. Nah, untuk right diagnostic keywords ini dia sama seperti left diagnostic keywords, saja ini untuk mata sebelah kanan. Nah, untuk penyakit-penyakit apa saja yang ada dalam dataset ini, dan ada 8 penyakit. Yang pertama ada 8 label klasifikasi untuk penyakitnya. Yang pertama ada fundus normal atau N, D ini kena diabetes retinopati, G itu kena glaukoma, C itu kena katarak, A itu kena age related macular degeneration atau AMD. Ini tuh penyakit, ini bukan penyakit, ini lebih ke penurunan fungsi mata berdasarkan meningkatnya umur pasien atau semakin tua lah gitu. Dia fungsi mata dari pasien itu semakin menurun. Kemudian dah ID itu terkena hipertensi pada matanya, M itu kena miopia, dan O ini untuk penyakit lain yang teridentifikasi pada dataset. Kemudian untuk data cipranya ini ya, seperti ini, dia tuh sebuah citra fundus mata untuk retina dan juga pembuluh darahnya, dan dinamakan spesifik dengan format ID pasien underscore fundus.jpg. Misal dia ID pasiennya A, kemudian letak fundus itu untuk fundus sebelah kiri, maka namanya itu ID fundus A, nama filenya itu A underscore left.jpg. Itu juga untuk yang kanan juga berlaku seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan lah bagaimana kita mengidentifikasi ini gambar fundus ini punya pasien yang mana gitu. Nah, kemudian untuk sumber dataset ini dapat diakses di link berikut. Saya sudah sertakan dari Kaggle untuk OIA audit datasetnya. Nah, kemudian masuk ke metodologi penelitian. Di sini sudah saya susun sebuah metodologi penelitian juga dengan 5 tahapan utama. Yang pertama adalah data collection, data preprocessing, model development, explainable AI interpretation, dan juga DSS implementation. Mungkin kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada data collection, seperti namanya. Sini kita mengumpulkan data dari data telah saya jelaskan sebelumnya, OIA-ODIR, sebagai fondasi utama dalam membangun klasifikasi penyakit mata berbasis citra fundus mata. Namun setelah dataset dikumpulkan, lakukan data preprocessing. Di sini meliputi cropping, resizing, noise filtering, hingga image dengan kelahi. Tapi untuk ini image enhancement dengan kelahi ini akan dibagi dua ke depannya, di mana saya akan membagi untuk data yang tidak menggunakan kelahi dan data yang menggunakan kelahi. Nah, jadi saya akan membandingkan gitu, apakah ada peningkatan performa dari model tersebut jika data yang sebenarnya itu dia dilakukan kelahi terlebih dahulu untuk image enhancement-nya maupun untuk tidak. Nah, setelah itu akan dilakukan splitting data 70-30 untuk training dan juga testing, dan 70 data training yang telah saya split tadi juga dilakukan augmentasi data untuk mengatasi masalah overfitting pada imbalance, karena data set yang saya gunakan ini dia terdapat beberapa imbalance pada beberapa
label klasifikasi penyakit. Contohnya jika pada glukoma dan juga katarak itu memiliki label klasifikasi yang teridentifikasi sedikit sekali, ada sekitar 200. Sementara untuk beberapa penyakit lainnya itu ada bisa mencapai lebih dari 3.000 dan sebagainya macamnya. Jadi di sini saya gunakan data augmentasi itu untuk mengatasi masalah imbalance data pada penelitian saya ini. Kemudian selanjutnya setelah data pre-processing masuk ke dalam tahap model development. Seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, sini akan membangun model berdasarkan 3 skema berbeda. Yang pertama itu dia menggunakan hybrid harness fit, kemudian yang kedua akan menggunakan harness saja, dan yang ketiga akan menggunakan fit saja. Nah, ketiga skema tersebut juga saya susun kembali, saya pecah lagi menjadi bagian yang berbeda, di mana kita menggunakan fit dengan parameter small, fit dengan parameter medium, dan fit dengan parameter large. Dan kemudian akan pecah lagi juga bagian mana yang jika dia menggunakan kelahi maupun tidak, dan di mana pada akhirnya akan terdapat 14 jenis model yang akan saya bandingkan untuk bagian dari model development ini. Nah, kemudian model yang saya latih juga saya akan menggunakan fungsi loss ini, yaitu binary cross entropy dengan class weighting. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya agar semakin saat dilatih itu model itu dapat belajar gitu. Yaitu tidak mengalami bias pada kelas yang mayoritas dan lebih hati-hati jika melakukan klasifikasi pada kelas minoritas dengan menggunakan binary cross entropy dan juga class weighting ini. Jadi setiap epoch pelatihan dari model tersebut dia akan terus belajar bagaimana dia tidak mengalami kesalahan prediksi pada kelas yang minoritas, karena di sini juga terdapat imbalance seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga saya harus lebih hati-hati lagi agar modelnya itu tidak overfitting atau bias terhadap kelas yang mayoritas. Kemudian untuk setelah kita lakukan penelitian, sini akan melakukan evaluasi dengan menggunakan metode penelitian matriks evaluasi F1 score, Kuan Kappa, AUC, dan confusion matrix. Untuk F1 score ini akan lebih digunakan untuk makronya, sementara yang lain akan mengikuti sebagai macamnya. Nah, kemudian selain itu selama model development juga akan dilakukan integrasi inter-explainable AI menggunakan GradCam untuk dapat melihat apakah fitur-fitur dari bagian retina mata mana yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi dari model tersebut. Dan yang terakhir, setelah didapatkan model terbaik dari 14 skema yang telah saya evaluasi sebelumnya, model terbaik tersebut akan diintegrasikan ke dalam sebuah decision support system berbasis Streamlit yang dapat digunakan oleh tim medis dalam menganalisis penyakit mata, misalkan citra fundus mata pasien dengan cara mengunggah langsung citra fundus mata itu ke dalam sebuah sistem. Nah, nanti sistem akan menghasilkan hasil klasifikasinya berdasarkan citra fundus mata tersebut dan juga memberikan hasil dari GradCam-nya itu berupa heat map yang dapat dilihat oleh tim medis bagian citra fundus mata mana yang berpengaruh terhadap hasil klasifikasi itu sendiri. Yang secara langsung juga dapat meningkatkan reliabilitas dari model yang telah saya bangun atau sistem yang telah saya bangun. Nah, untuk mekanisme evaluasi dari penelitian sebelumnya, saya akan menggunakan tiga evaluasi utama. Yang pertama untuk evaluasi deep learning, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan F1 score, Kuan Kappa, AUC, dan juga confusion matrix. Kemudian untuk evaluasi explainable AI-nya, di sini akan lebih melihat bagaimana explainable AI itu bekerja dan memetakan fitur-fitur resi mata yang berpengaruh terhadap hasil klasifikasinya. Kemudian untuk yang evaluasi biasa atau decision support system, di sini akan menggunakan SUS, System Usability Scale, berdasarkan feedback pengguna dan keakuratan sistem dalam memberikan interpretasi berbasis AI-nya. Dan itu dia untuk daftar pustaka yang telah saya gunakan untuk menyusun PPT dan juga topik skripsi saya. Di sini ada 3 penelitian utama yang saya gunakan dan juga 2 penelitian tambahan untuk menyusun latar belakang masalah yang telah saya jabarkan sebelumnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kelas metodologi penelitian saat di kelas tatap muka ke depannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.